Jadi ruang lingkupnya hanya itu, dan di sini yang kedua adalah lokasi. Tapi singkat aja ya, untuk lokasi gamblangnya nanti di bab 3. Lokasi ini hanya informasi saja. Penelitian ini berlangsung di Bogor, Jawa Barat, gitu kan? Di PAUD Tunas Harapan Jawa Barat, Bogor, Jawa Barat, gitu ya. Seperti itu. Jadi ruang lingkupnya hanya disebutkan itunya saja. Nah, kalau mau ditambahin pasal berapa pasalnya boleh. Gitu. Oke ya. Kalau ada yang perlu dicatat step-stepnya nih Bapak Ibu. Gitu. Ini jawabannya sama, udah pernah ada, tapi yang membedakan apa? Di daerah saya belum pernah ada Pak lokasinya. Di daerah Taman Sari belum ada nih Pak yang menggunakan PAUD yang menggunakan metode tadi itu stick es krim. Nah, gitu ya. Gitu. Walaupun Pak di Ciampea, di Kemang atau di Bogor sudah ada, tapi di Taman Sari belum ada. Makanya saya ngangkat ini. Gitu. Skripsinya mirip-mirip dengan yang di Ciampea nggak apa-apa. Yang membedakan adalah lokasi. Seperti itu. Makanya nanti di sini kalau ada 2-3 skripsi yang sama atau yang mirip, beda lokasinya nggak masalah. Nanti ketika si pengujinya, ya kami memang bikin berkelompok gitu kan. Kami 3-4 orang ini kami bikin berkelompok, hanya beda lokasi Pak. Dan itu boleh. Saya bilang kan nanti ada beberapa tim kelompok ya, satu skripsi temanya sama, jadi nanti ngobrolnya sama. Ketika mau sidang skripsi tersebut, oh temanya yang ini sama, gitu kan? Jadi lebih enak kan? Seperti itu, hanya beda lokasi, gitu. Nanti di sana cerita sedikit ya, kalau sidang itu tidak satu yang uji, itu bisa kurang lebih sekitar 6-10 penguji. Nanti kamu nggak tahu dapatnya siapa. Nanti nunggu di lantai 1 nih, nunggu di lantai 2. Di situ ada 10 penguji. Nanti kamu nggak tahu dapatnya siapa. Gitu. Nah, oh enggak, yang uji cuma 2 orang, Yang uji 2 orang. Nyampe sana, ya kan ketika naik ke atas belum tentu diuji dengan penguji yang sama, gitu kan? Sebenarnya lebih bagus diuji tidak dengan penguji yang sama. Kalau diuji dengan penguji yang sama, biasanya pertanyaannya sudah diomongin, gitu kan? Dia akan merubah pertanyaan yang lain, gitu. Ada yang nantinya akan ditanya sama dosen penguji. Ya pasti seputar itu. Termasuk ini nih, kerangka pikir. Pasti akan ditanya. Coba lihat kerangka pikirnya tentang ini. Coba kamu jelasin kerangka pikirnya. Nah itu aja tuh, gitu. Beres paper 2. Selanjutnya kita mau ngomongin baru metode penelitiannya. Masuk ke bab 3. Nanti mungkin kalau Prof. Kurtubi hadir, nanti untuk penguatan kuantitatifnya dengan beliau. Saya akan fokus pertama di kualitatif dan mix metodenya dulu. Ada 3 poin penting. Yang pertama apa? Yang pertama ketika wawancara kerja apa? Ini terutama berlaku buat para kepala sekolah yang mau wawancara gurunya nih. Tatap matanya. Tatap mata saya. Kalau naksir itu berarti antara antara rezeki atau musibah, saya nggak tahu itu ya kalau naksir gitu ya. Gitu. Betul, tatap matanya. Baik si penguji maupun yang diuji. Kalau yang diuji jangan nunduk. Ya Pak, jadi gini Pak, materi jadi aku gugur nunduk. Kalau nunduk itu menandakan tidak pede, tidak percaya diri. Pak sawah Pak, takut sawah melihat natap mata orang Pak. Aduh, kalau untuk masalah itu saya bingung juga ya, gitu ya. Ya jangan sawah, gitu kan, biasakan, gitu kan. Makanya kalau nonton film jangan lihat yang cantik-cantik aja, yang ganteng-ganteng aja. Nontonnya film kayak film Andra, kayak gitu. Gitu kan? Jadi tidak biasa gitu kan. Atau ya betul, yang pertama itu tatap matanya. Jangan gugup sama sekali ketika wawancara. Mau benar mau salah, yakin aja, pede aja. 1 tambah 1 berapa? 3 Pak. Kok 3? Iya 1 ditambah 1 Pak. Gitu kan? Kenapa 3? Oh bukan 2? Ih Bapak mah nggak tahu, sekarang udah berubah Pak, sudah berapa 3 Pak? Gitu. Iya.
Tapi ketika salah, oh salah ya Pak, salah 1 tambah 1 2, oh iya dong, kalau gitu betul Pak, 1 tambah 1 2. Pede aja dulu, jangan, oh iya Pak, aduh saya salah Pak, ya gimana dong Pak, ya gimana dong Pak, gitu kan, jangan, ya gitu ya, gitu. Gak ada salahnya juga kan, ngundang orang tua murid kan, gitu. Satu syukur-syukur bapak ibu dengan 35.000 menurut bapak ibu gimana? Kalau kita naikin, setuju nggak? Berapa kira-kira kalau dinaikin? Langsung pindah sekolah. Cukup BBM naik. Lumayan BBM masuk. Wow. Iya, malah mundur ya. Bapak ibu gimana kalau kita ganti gak usah 35.000 tapi 3.000 sehari, kan jadi naik tuh. 2.000 sehari kali 5. Jadi berapa tuh? 10 kali 3, 30.000 ya. Lebih ya. Ya ini contoh aja ya, metode ya. Dan tadi tatap mata, jangan nervous, gitu kan? Dan yang paling penting yang ketiga apa? Ketika wawancara, yang tahu? Pede. Ya tadi pede udah, jangan nervous, pede. Body language bahasa subuh, oke. Yang masuk ke kategori 2 juga. Apa? Betul. Kita harus menyiapkan jawaban yang bisa nggak harus tepat sih, tapi masuk akal dan ada kontingensinya. Kontingensi itu ada cadangan-cadangan jawaban, gitu. Jadi bagaimana menemukannya adalah dengan cara memahami isi skripsinya, gitu. Jadi ketika ada proses wawancara bisa, termasuk ketika ngelamar kerja gitu kan, gitu. Ketika ditanya apapun, bapak ibu harus siap dengan jawabannya. Jangan berpikir ntar ya Pak, apalagi matanya kanan kiri gitu kan. Aduh apa ya Pak ya, gitu. Gak pede, udah gitu mata kemana-mana, udah gitu nggak tahu jawabannya. Kamu kerja di sini mau ngapain? Nanti apa kira-kira kontribusi apa kamu kerja di sini ya? Apa ya Pak ya? Saya juga nggak tahu Pak. Saya kesini juga kan mencari duit Pak. Cuman saya nggak tahu kemampuan saya apa ya Pak ya, gitu kan. Tapi kalau bapak ibu jawabannya enak gitu kan, saya kesini kan mau cari uang Pak. Saya yakin Pak, bapak lihat saja Pak. Saya lulusan saya lulusan SPD PAUD Pak. Saya punya pengalaman dari PAUD sana, PAUD sini, PAUD situ. Nah lihat anak-anaknya Pak. Dari semua anak-anak PAUD semuanya lulus Pak, masuk SD Pak. Jadi ketemu jawaban gitu. Yang penting harus bisa ketemu jawaban gitu.